Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Rekan-rekan semuanya, kembali kita akan membahas kajian kita akan mengkaji bersama hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Tapi yang terpenting mudah-mudahan kita diberi kesehatan, mudah-mudahan kita mensyukuri kesehatan yang diberi, kemudian kita juga menjadi pengamal sunnah-sunnah beliau. Kajian kali ini akan bahas masih terkait dengan akhlak, bagaimana Allah meminta kita untuk patuh kepada orang tua. Hadis dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ridallahu fi ridal walidaini wa sakhatullah fi sakhatil walidaini." Yang artinya ridha Allah itu bergantung pada ridha kedua orang tua, dan murkanya Allah bergantung pada murkanya orang tua. Hadis ini masih ada kaitannya dengan hadis sebelumnya, innallaha harama alaikum uquqal ummahat. Ini masih ada hubungannya, tapi lebih spesifik meminta kita untuk berbakti kepada orang tua, karena ridha Allah adalah ridha orang tua. Maka di sini Allah memposisikan bahwasanya kehendak Allah berjalan dengan kehendak orang tua, beriringan. Jadi dalam banyak ayat Allah selalu menyertakan bahwasanya orang tua adalah tempat kita untuk mencari ridha Allah. Dalam banyak kesempatan, dalam sebuah ayat Allah mengatakan, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Jadi Allah meminta kita untuk tidak menyembah selain Allah, dan perintah setelah menyembah kepada Allah adalah wabil walidaini ihsana, dan dengan kedua orang tua kita berbuat baik. Tentu urutan ini tidaklah main-main. Allah memposisikan iman kepadanya, kemudian berbuat baik kepada orang tua pada hal berikutnya, tepat setelah beriman kepada Allah dan tidak mensekutukannya. Dalam ayat yang lain juga Allah mengatakan, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana, senada dengan ayat yang sebelumnya. Wa'budullah, sembahlah Allah dan jangan pernah engkau menyekutukannya, wa bil walidaini ihsana, dan dengan kedua orang tua engkau berbuat baik, ihsan. Maka antara berbuat baik terhadap kedua orang tua itu berbanding lurus dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pada hadis ini senada dengan apa yang telah disampaikan oleh dua ayat tadi, yaitu ridallah, keridhaan Allah, kehendak Allah itu sejalan dengan kehendak kedua orang tua. Maka di sini letak dan posisi orang tua sangatlah mulia di hadapan Allah, dan di kacamata agama kita diminta untuk berbuat baik kepada orang tua. Maka agama meminta kita umat Islam untuk berbuat baik kepada orang tua. Ini terkait dengan bagaimana akhlak kita selaku orang yang beriman. Allah mengajarkan kepada kita untuk menjadi hamba yang mengerti untuk bersyukur kepada orang yang telah berbuat baik kepada kita. Dan di antara manusia-manusia yang sangat besar jasanya terhadap kita adalah mereka kedua orang tua yang mengorbankan waktu, fikir, dan semuanya untuk kita. Maka Allah mendidik kita semuanya selaku umat yang beriman untuk berbuat baik kepada orang tua, tak lain adalah untuk memperbaiki diri kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Karena barang siapa yang tidak
tahu bersyukur, maka dia tidak akan pula menjadi orang yang mendapatkan peluang untuk dihargai orang lain. Jadi kata bersyukur, kata kita meminta dan memberikan penghormatan kepada orang lain adalah jalan di mana kita dihormati orang lain. Maka di sini anak memiliki hak untuk dan kewajiban untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Maka hal berikutnya yang perlu diketahui adalah orang tua hendaknya juga mendidik anak untuk mengerti bahwasanya anak harus berbuat baik kepada orang tuanya. Maka terkadang kita selaku anak merasa enggan ketika orang tua meminta kita melakukan perbuatan yang mungkin sangat sepele, yaitu memijit orang tua ketika kita kecil. Sebetulnya pada waktu itu orang tua sedang mengajarkan kita, nak, marilah coba engkau pijitin ayah ini, karena aku adalah orang tuamu. Engkau harus belajar untuk berbakti kepada kedua orang tuamu. Dan suatu saat nanti engkau juga akan mengajarkan anakmu untuk mengajarkan hal yang sama. Anakku, marilah pijiti aku, karena dulu kakekmu mengajarkan ayah untuk berbuat baik kepadanya. Kini ayah ingin mengajarkan kamu cara berbuat baik kepada orang tua dari mulai hal-hal yang sangat sepele. Tapi terkadang pada masa kita hidup di era yang modern ini, tradisi seperti ini mulai hilang di antara orang tua modern. Kita banyak melihat orang tua yang seakan-akan terbebani dan harus memenuhi semua kebutuhan anaknya, karena seorang anak pun pandai untuk berbicara. Mereka menanyakan, bukankah semua yang ayah dan ibu miliki milik saya? Jadi semua yang saya minta harus ayah dan ibu penuhi. Kalimat ini sungguh tidak layak diucapkan oleh orang yang mengaku dirinya muslim. Karena yang harus berbakti adalah anak, bukan orang tua. Maka kalimat seperti ini harusnya diperbaiki oleh pemuda kita ini. Pemuda yang hidup di masa kita ini yang mungkin lupa untuk berbuat baik kepada orang tua. Orang tua sama sekali tidak memiliki kewajiban untuk berbakti kepada anak. Mereka memiliki kewajiban untuk menafkahi anak, tapi anak memiliki kewajiban untuk berbuat baik kepada orang tua. Dalam sebuah ayat Allah mengatakan, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Ayat ini menuturkan kepada kita, kalau toh orang tuamu itu menyuruh kamu untuk berbuat syirik, fala tuti'huma. Dalam kasus kalau orang tua ini mengajarkan kesyirikan sedangkan kita tahu hal itu tidak benar, fala tuti'huma kata ayat, maka tidak perlu engkau menuruti perintah orang tuamu. Wa sahibuhuma fid dunya ma'ruf, akan tetapi tetap engkau memiliki kewajiban untuk berbuat baik dan bermuamalah dengan kedua orang tuamu di dunia. Jadi ketika orang tua meminta hal buruk, maka anak harus mengatakan menolaknya dengan kata-kata yang bijak, tetapi tetap menjaga hubungan antara ayah dan anak atau ibu dan anak. Hubungan ini, hubungan yang baik harus tetap terjalin. Maka apabila kasus yang terjadi tadi, seorang anak seakan-akan menuntut orang tuanya sehingga orang tua ini merasa beban yang sangat berat dengan segala tuntutan anak dan mengatakan, orang tua, kamu itu harus memenuhi semua kebutuhan saya karena semua hartamu adalah milik saya. Waliyadzubillah, jangan sampai kita menjadi anak yang seperti ini, karena ini sangat memberatkan orang tua. Kita teringat dengan
sabda Nabi Muhammad SAW yang mengatakan dan meramal kepada kita semuanya, salah satu tanda hari kiamat adalah antalidul ummah rabbataha. Suatu saat tanda-tanda hari kiamat itu adalah ketika ibu melahirkan tuannya. Ada banyak penafsiran dan penjelasan terkait dengan hal ini yang menunjukkan bahwasanya tanda kiamat adalah ibu melahirkan tuannya, dan salah satu penafsirannya adalah ketika ibu ini atau ibu ini menjadi budak. Tuannya siapa? Anaknya. Jadi anak ini menjadi tuan, dia minta segalanya, apapun diminta, seakan-akan orang tuanya ini menjadi budak untuk melengkapi seluruh kebutuhan yang dia minta. Maka di sini melalui hadis yang sangat singkat ini, Rasulullah SAW menegaskan kepada kita semuanya selaku anak, jangan sampai kita selaku anak meminta atau merepotkan orang tua sehingga mereka merasa terbebani atas semua yang kita minta, atau bahkan perkataan yang sangat menyakitkan, atau bahkan hardikan, atau bahkan waliyadzubillah pukulan yang sampai mendarat di wajah dan di tubuh mereka. Jangan sampai. Kenapa? Karena ridho Allah berbanding sejajar dengan ridho kedua orang tua, dan kemurkaan Allah berbanding sejajar dengan murkanya orang tua. Maka layaknya pribadi yang beriman, kita harus memperbaiki diri. Jangan sampai kita terkena larangan dan peringatan dari Rasulullah SAW. Dan ketika kita menjadi orang tua, kita pun memiliki kewajiban yang dipesankan hadis ini secara tidak langsung. Kita harus mendidik anak kita untuk tahu cara mereka untuk mengabdi dan berbakti kepada orang tua. Karena tanpa didikan, anak-anak pun tidak tahu bagaimana cara mereka mengabdi kepada orang tua. Demikian pesan dari hadis ini. Mudah-mudahan kita semua adalah menjadi hamba-hamba yang mampu dan pandai dalam mencari cara untuk mengabdi dan berbakti kepada orang tua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.